Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di ibadah harian GKI Batu. Pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan untuk kita sekalian. Karena itu mari kita mengawali ibadah harian ini dengan kita menyiapkan hati kita melalui puji-pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Kita akan pujikan baitnya yang pertama, kedua, dan keenam. Kidung Jemaat nomor 4, Hai mari sembah. Kita pujikan baitnya yang pertama, kedua, dan keenam. 2, 3. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa. Namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya. Suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh berjumpa dengan anugerah-Mu, anugerah yang selalu membaharui kehidupan setiap kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menghampiri-Mu melalui pujian, doa, bahkan melalui kerendahan hati kami yang merindukan mendengarkan sabda-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, supaya di dalam perenungan kami ini, ketika kami membaca dan mendengarkan sabda-Mu, kami memperoleh firman-Mu yang boleh menyegarkan kehidupan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami untuk memberkati kami. Kami memohon berkat-Mu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi.
di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan pada saat ini, yaitu The Man of God. Saudara-saudara yang terkasih, tentu dalam hidup kita adalah orang-orang yang ingin hidup dengan sehat. Dan karena itu, selain kita dianjurkan untuk makanan yang bergizi, makan sayur-sayuran, dan juga dianjurkan untuk makan buah. Salah satu buah yang terkenal dari daerah Malang ini, yaitu buah langsep. Mungkin saudara menerka buah apel, dan itu sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Saat ini saya menyampaikan buah yang lain, yaitu buah langsep. Langsep itu buah yang terkenal dari daerah Singosari. Tetapi sesungguhnya Singosari itu bukan saja terkenal dengan buah langsepnya. Singosari itu menjadi bukti nyata peninggalan kerajaan besar. Bagaimana di tanah Jawa saat itu ada sebuah kerajaan Hindu yang besar yang bernama Singosari. Kerajaan yang besar itu membuat kehidupan masyarakatnya dalam situasi yang adil dan makmur. Orang Jawa mengatakan gemah ripah loh jinawi. Tetapi saudara-saudara, kemasyhuran kerajaan Singosari itu menjadi runtuh ketika seorang rajanya yang memerintah yang bernama Kertanegara bersikap arogan, sombong ketika memperlakukan seorang utusan yang datang ke kerajaan Singosari. Kita tahu bagaimana kerajaan Mongol saat itu mengirimkan seorang utusan, seorang pesuruh, seorang duta kepada kerajaan Singosari. Dan Bapak Ibu tahu, utusan itu kemudian dibuat cacat, dilukai tubuhnya. Dan karena peristiwa itu, negeri Mongol marah. Mereka mengirimkan armadanya dan mereka menyerbu Singosari dan mengakibatkan Singosari menjadi runtuh. Kesombongan awal dari kejatuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang suruhan itu pada umumnya memang dipandang sebelah mata. Coba kita mengingat-ingat sikap kita ketika kita menerima seorang pesuruh yang menyampaikan sesuatu dari tuannya, dari orang yang menyuruhnya itu, misalnya kepada kita. Bagaimana sikap kita? Banyak orang bersikap memandang sebelah mata kepada para pesuruh. Saudara-saudara, kita menyadari di dalam kepercayaan iman kita kepada Kristus, sesungguhnya kita juga adalah para pesuruh. Istilah yang keren tadi yang disebut di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 itu adalah the man of God. Manusia Allah. Manusia miliknya Allah. Tetapi sebetulnya
Kata the man of God itu sederhananya ingin mengatakan bahwa kita ini seperti orang-orang di dalam perjanjian lama, yaitu para abdi Allah yang tugasnya mereka disuruh oleh Allah untuk mengerjakan tugas-tugas yang merupakan kehendak Allah. Gampangannya, kalau ada orang itu disuruh oleh orang lain ke kita, dan orang yang disuruh itu adalah pekerja, itulah abdi dari orang yang menyuruh itu. Kemudian kita mengatakan, oh orang itu adalah wonge si X, wonge si Y. Pesuruh itu kita katakan, oh itu orangnya si X, itu orangnya si Y. Demikian juga kita ketika kita disebut oleh Rasul Paulus, hai manusia Allah, the man of God itu berbicara tentang status kita sebagai milik Allah. Yang di dalam kehidupan kita, di dalam kepemilikan hidup kita dimiliki oleh Allah itu harus menyatakan suatu tugas panggilan, mencerminkan sifat Allah di dalam kehidupan kita, tetapi juga harus mengerjakan apa yang menjadi kesukaan Allah. Maka pertanyaannya sekarang kan, kalau begitu Pak, apa yang menjadi kesukaan Allah? Di dalam bagian ini kita melihat ada beberapa: hidup dalam keadilan, hidup di dalam kesetiaan, di dalam kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di tengah-tengah kehidupan yang syarat ketidakadilan ini kita dipanggil untuk bersikap adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap Tuhan, juga terhadap ciptaan Tuhan yang lain, alam semesta. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk berusaha mencari keseimbangan di dalam hidup, tidak berat sebelah, bersikap proporsional, dengan tujuan supaya keharmonisan hidup ini tercipta dan terpelihara. Kita terus perlu meminta hikmat Tuhan agar kita bisa bersikap adil. Dan bukan hanya itu, di dalam bagian ini kita juga dipanggil untuk menjadi orang yang setia. Kita dipanggil untuk menjadi seorang yang loyal kepada Allah. Karena kita ini adalah wonge Allah. Karena itu kita harus loyal kepada Allah. Karena hidup kita itu dirancang untuk kesenangan dan kepentingan Allah, maka kita dipanggil untuk loyal terhadap Allah dengan segala kepentingan dan kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih, karena berbagai banyak kepentingan, banyak orang menjadi tidak loyal kepada Allah, menjadi tidak setia kepada Allah. Karena berbagai-bagai kepentingan telah membuat banyak orang terjerat oleh kepentingan sesaat, sehingga mereka sesat dan berperilaku khianat. Khianat terhadap Tuhan, khianat terhadap kebenaran, khianat terhadap keluarga atau pasangan, khianat terhadap pekerjaan melalui tindakan manipulasi atau korupsi, khianat terhadap bumi pertiwi melalui eksploitasi sumber daya alam yang membabi buta, dan sebagainya. Sebagai manusia Allah, the man of God, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang setia. Bukankah kita senang kalau kita memiliki keluarga yang setia, pasangan, suami atau istri yang setia? Bukankah kita senang jika punya karyawan yang setia, yang tidak mengakali juragannya? Bukankah kita senang jikalau kita juga memiliki teman-teman
dan sahabat yang setia, yang tidak meninggalkan kita ketika kita terpuruk di dalam kehidupan. Saudara-saudara, seorang yang setia adalah orang yang menunjukkan komitmen yang sungguh terhadap apa yang sudah ia sanggupi dan kerjakan. Seorang suami atau istri yang setia berarti mengasihi pasangannya itu sekalipun kondisi pasangannya itu dalam keadaan titik nadir, dalam keadaan yang tidak seperti semula ketika mereka mengikatkan tali pernikahan. Seorang yang setia akan mewujudkan komitmennya itu sampai akhir hidupnya. Seorang pengikut Kristus yang setia akan mewujudkan panggilan imannya itu sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudara, maka benar perkataan Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Seorang yang setia, ia akan tetap mengerjakan imannya, tidak khianat, sekalipun beban hidup di dalam iman itu menjadi berat. Ayat 12 ini saudara merupakan nasihat Rasul Paulus agar kita mengerjakan iman kita, agar kita berjuang menghidupi iman kita, supaya apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu tidak hilang karena kesembronoan hidup kita. Saudara-saudara, kita diumpamakan seperti seorang atlet dan dunia ini diumpamakan seperti gelanggang pertandingan, dan tugas kita adalah bertanding dengan loyalitas, bertanding secara totalitas, dan bertanding secara sportivitas. Kalau kita mengerjakan tiga hal ini, maka kita akan menjadi juara kehidupan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai the man of God, mari kita tunjukkan kesetiaan kita terhadap Allah. Tunjukkan totalitas itu dengan sungguh-sungguh dan sportivitas. Tunjukkanlah di dalam hidup kita sebagai para pejuang iman yang berjuang dengan baik, dengan totalitas penuh di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Serta dengan sikap sportivitas, menjalani kehidupan ini dengan benar dan adil. Sehingga dengan demikian tercipta keharmonisan dalam kehidupan. Dalam relasi kita dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan rekan, dengan sahabat, dengan sesama, dan terlebih-lebih dengan Tuhan. Selamat berjuang, the man of God. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan tetap loyal, totalitas, dan sportivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang memanggil kami yakin dan kami percaya Engkau adalah pribadi yang setia. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak setia dan sering meninggalkan Tuhan, Engkau tetap menghampiri kami. Bahkan Engkau tetap mengajak kami, melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Karena itu Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami anugerah dan pertolongan. Engkau hadir, Engkau memberikan kepada kami jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Bahkan di dalam kesetiaan-Mu itu,
wujud kasih-Mu itu, Engkau menyertai kami. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kami, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan mampukan kami sebagai pribadi-pribadi yang setia, yang hidup menempuh di dalam kebenaran dan keadilan, yang hidup menempuh dalam jalan kasih, kesabaran, dan kelembutan, sehingga kehadiran kami menghadirkan keharmonisan, damai sejahtera untuk negeri kami. Kami berdoa untuk program vaksinasi nasional, kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga wabah virus corona dapat dikendalikan. Berdoa untuk para dokter yang bekerja di garda terdepan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, dan kehadiran mereka boleh untuk menolong saudara-saudara kami yang terjangkit, sehingga saudara-saudara kami boleh disembuhkan. Mereka yang terdampak secara ekonomi, kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, berikan jalan keluar, Engkau berbagi rezeki, terutama untuk saudara-saudara kami anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu, melalui pekerjaan mereka, melalui usaha kreatif mereka, melalui upaya-upaya mereka untuk mendapatkan berkat-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong membagi berkat kepada mereka. Untuk masyarakat secara luas, supaya mereka juga mematuhi protokol kesehatan, baik yang ada di Jawa Timur, Malang Raya, dan kami di Kota Batu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu, mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan dan pengharapan, kesabaran kepada mereka. Mereka yang ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Bahkan mereka juga yang bergumul dengan pendamping hidup, Tuhan berikan pendamping hidup yang sepadan. Bahkan untuk anak-anak kami yang sekolah masih dalam kondisi online, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kepandaian, serta kesabaran bagi orang tua untuk mendampingi putra-putri mereka. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan kami di GKI Batu. Tuhan, Kau yang memberkati jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, memberkati kebutuhan-kebutuhannya, memberkati dengan kepercayaan-kepercayaan yang baru, pelayanan-pelayanan yang terus Tuhan tambahkan, memberkati dengan jiwa-jiwa yang boleh terberkati, disegarkan, sehingga jemaat ini boleh menjadi komunitas yang benar-benar mencerminkan the man of God, manusia milik Allah yang menghadirkan damai sejahtera di lingkungan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.